Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Saya akan melanjutkan cerita silat Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, episode yang ke-27, Hianat Seorang Pendekar, bagian yang pertama, karya almarhum Bastian Tito. Selamat mendengarkan bagian yang pertama. Kedai minuman itu penuh dengan para pengunjung yang ingin menikmati bandrek, pisang rebus, dan kacang goreng. Sehabis hujan memang sedap sekali duduk menikmati bandrek hangat sambil mengobrol dan menghisap rokok. Tetamu yang ada dalam kedai itu rata-rata bertampang sangar dan kebanyakan membekal golok, pertanda bahwa mereka adalah orang-orang kasar. Seorang pemuda muncul di pintu kedai. Pakaiannya basah kuyup, dia memakai ikat kepala putih dan rambutnya yang gondrong basah acak-acakan. "Saya mencari Memet Gendut. Apakah orangnya ada di sini?" pemuda itu bertanya. Orang-orang yang ada di dalam kedai itu berpaling ke pintu. Sesaat mereka memandang si pemuda, lalu meneruskan obrolan mereka. Menghisap rokok atau meneguk bandrek, tak ada yang menjawab. Semua seperti tak acuh, seolah-olah pemuda itu tak ada di sana. Orang yang bertanya garuk-garuk kepalanya. Terdengar suaranya perlahan, tetapi cukup jelas terdengar oleh semua pengunjung kedai ketika ia berkata, "Aku yakin tidak semua orang yang ada di sini bisu, tapi mengapa tak ada yang menjawab?" Seorang berdaster hitam berpipi cekung membuka mulut dari belakang meja di mana dia sibuk melayani tetamu. Dia adalah pemilik kedai. "Orang yang kau cari tak ada di sini. Saya mendapatkan keterangan orang itu selalu nongkrong di kedai ini setiap malam," berkata si pemuda. Dia masih saja tegak di pintu. Tampaknya segan masuk ke dalam kedai yang sudah sesak oleh tetamu itu. "Memang benar, tapi malam ini dia belum muncul. Mungkin sebentar lagi," kata orang kedai lalu menyarankan. "Tunggu saja di sini sambil minum-minum." Pemuda itu memandang berkeliling dan menjawab, "Biar saya menunggu di luar saja. Terserah padamu, tak ada yang melarang dimanapun kau mau menunggu." Pemuda tadi balikan tubuh dan pergi tegak di bawah cucuran atap kedai. Udara malam sehabis hujan sangat dingin, tapi pemuda ini seperti tidak merasakan. Dia tetap tegak di tempatnya mematung dan menunggu sampai akhirnya dari dalam kedai keluar dua orang tamu. Yang satu tinggi kekar berkumis melintang, satunya lagi agak pendek berkepala gundul, juga berkumis lebat. Masing-masing membawa golok di pinggang. "Anak muda rambut gondrong, kau orang asing di sini. Ada yang mencari Memet Gendut?" salah seorang yang barusan keluar dari kedai ajukan pertanyaan. "Keperluan kecil, biasa-biasa saja," jawab si pemuda. Apa yang kecil, apa yang biasa-biasa saja?" bertanya lelaki botak. Matanya liar memandangi si pemuda dari atas sampai ke bawah. "Saya hanya ingin bicara dengan Memet Gendut, tidak dengan orang lain." "Jangan begitu, kami berdua adalah kawan-kawan orang yang kau cari. Jika kau ada keperluan, kami bisa membantu," kata si tinggi kekar. Pemuda itu berpikir sejenak, akhirnya menjawab, "Terima kasih, biar saya tunggu Memet Gendut saja." "Sikapmu tidak mempercayai kami berdua," kata si pendek botak, melangkah mondar-mandir di depan pemuda itu. Tangan kanannya bersitekan pada hulu golok. Si pemuda garuk-garuk kepala. "Apa gunanya saya tidak percaya pada kalian? Tapi apa untungnya kalau mempercayai kalian?" Si tinggi besar ulurkan tangannya dan tepuk-tepuk bahu pemuda itu. "Jangan bicara seperti itu, anak muda. Orang hendak menolongmu, kenapa bicara tidak enak begitu?"
Aku tadi bilang terima kasih dan tak mau ditolong karena ingin menunggu Mehmet gendut. Tapi kalian seperti memaksa. Pemuda berambut gondrong yang bertampang seperti tolol itu kini keluarkan suara keras dan kasar karena jengkel. Si tinggi besar menyeringai dan kedipkan mata pada kawannya yang berkepala botak. Lalu berkata pada pemuda di hadapannya, Mehmet gendut terkenal sebagai pedagang kuda di daerah ini. Jika ada orang asing mencarinya, pasti urusan jual beli kuda. Bukan begitu? Si pemuda tak menjawab. Si botak kini ikut memegangi bahu pemuda itu seraya berkata, jika kau memang ingin membeli kuda, serahkan saja uangmu pada kami. Tunggu di sini. Dalam waktu singkat kami akan kembali membawa seekor kuda paling bagus untukmu. Nah, serahkanlah. Serahkan apa? Uang pembeli kuda. Apa kalian juga pedagang kuda? Si tinggi menjawab, tadi sudah kami katakan kami ingin menolongmu. Ternyata betul kau ingin membeli kuda. Mehmet gendut memang pedagang kuda terkenal, tapi harga kudanya mahal. Kuda milik kami tak kalah bagus, malah jauh lebih murah. Tunjukkan berapa uang yang kau punya. Sudahlah, biarkan aku sendirian di sini. Lebih baik kalian masuk lagi ke dalam meneruskan minum. Si tinggi besar usap-usap dagunya. Kalau begitu kau harus bayar uang warawiri pada kami. Bayar apa? Apa itu uang warawiri? Tanya si pemuda heran. Sebagai ganti rugi karena kedatanganmu mengganggu makan minum kami, jawab si pendek botak seraya putar kumis tebalnya. Pemuda gondrong melongo lalu tertawa gelak-gelak. Sialan, kenapa tertawa? Bentak si tinggi. Kalian ini berdua mengemis atau hendak memeras? Tukas si pemuda itu. Terserah kau mau menyebut apa. Bagusnya lekas kau serahkan semua uang yang kau miliki, bentak si botak. Nah, tadi hanya minta uang warawiri, kini ingin semua uangku. Benar-benar wong edan. Sret, sret. Dua bilah golok telanjang tahu-tahu sudah melintang di batang leher pemuda itu. Orang lain mungkin sudah pingsan atau terkencing-kencing ketakutan dikalungi dua buah golok seperti itu. Tapi anehnya si pemuda malah menyeringai dan keluarkan siulan. Kalau begitu namanya bukan pengemis atau pemerasan, tapi perampokan, katanya. Tepat sekali, ini memang perampokan. Lekas serahkan semua uangmu. Si botak ulurkan tangan kirinya untuk menggeledah pinggang dan saku pakaian si pemuda. Tapi tiba-tiba pemuda itu hantamkan sikunya ke lambung si botak hingga orang ini terjungkal. Di saat yang bersamaan kawannya si tinggi merasakan satu tendangan menghantam tempurung lututnya hingga hancur dan terjengkang jatuh sambil berteriak kesakitan. Plak, plak. Satu tamparan amat keras melayang ke muka kedua orang itu. Bibir mereka pecah, keduanya tergelimpang pingsan di bawah cucuran atap. Suara pukulan dan tendangan serta pekik dan tamparan membuat semua tamu dalam kedai terkejut lalu berlarian keluar untuk melihat apa yang terjadi. Di luar mereka mendapatkan dua kawan mereka tergelimpang pingsan di tanah yang becek, sementara pemuda asing yang mencari Mehmet gendut tetap tenang-tenang bersikap lengah, seolah-olah tak ada terjadi apa-apa di situ. Seorang menyeruak dari kerumunan para pengunjung kedai dan bertanya, ada apa ini? Anak muda, kau yang mencelakai kedua orang ini. Bukan aku, mereka minta celaka sendiri, jawab si pemuda. Lama-lama dia merasa muak melihat sikap orang-orang itu. Aku mencari Mehmet gendut, mereka hendak merampok, wong edan. Jangan menuduh sembarangan, mereka adalah orang-orang baik. Yang bicara adalah pemilik kedai, begitu? Apa kau dapat menerangkan mengapa orang baik-baik mencabut golok dan memaksa aku menyerahkan uang? Kau mengarang cerita, seseorang berkata setengah berteriak. Lalu beberapa orang membuat gerakan sama, mencabut golok di pinggang masing-masing.
termasuk si pemilik kedai. Kalau begitu kalian semua ternyata kawanan rampok, ujar si pemuda. Rupanya sudah cukup lama kalian berkomplot di daerah ini tanpa pernah mendapat ajaran. Hari ini biar Tuan Besarmu memberikan sedikit pelajaran. Majulah beramai-ramai. Pemuda sombong minta mampus. 6 orang merangsek maju dengan senjata di tangan. Si pemuda sama sekali tidak takut. Sikapnya berdiri acuh tak acuh ketika 2 dari 6 pengeroyok menyerbu maju. Pemuda berambut gondrong keluarkan siulan nyaring. Tubuhnya berkelebat ke atas. Tangan dan kakinya menghantam kian kemari. Maka terdengarlah jerit pekik di tempat itu. 3 orang langsung terhampar di tanah berintih kesakitan sambil pegangi dada, kepala atau perut. 2 lainnya tersandar di dinding kedai. Yang satu yang paling parah menyangsang di antara semak belukar di seberang jalan. Melihat kejadian ini, yang lain-lain melangkah mundur menjauhi si pemuda. Rasa kagum tertutup oleh rasa takut ketika pemilik kedai buang senjatanya ke tanah dan masuk ke dalam kedai. Yang lainnya pun mengikuti, tapi ada pula yang segera meninggalkan tempat itu dan lenyap dalam kegelapan malam. Si pemuda tiba-tiba merasakan punggungnya ditepuk orang. Cepat dia berpaling dan dapatkan seorang lelaki kecil sangat kurus tegak di hadapannya. Orang ini memberi isyarat seraya berkata, "Lekas ikuti aku." "Kau siapa?" tanya si pemuda curiga. Orang itu tak menjawab, malah langsung berlari pergi. Meskipun mereka tidak enak, tapi akhirnya pemuda itu mengejar juga orang tadi. Jauh di pinggiran desa dekat pesawahan, orang itu perlambat larinya lalu berhenti dan menunggu si pemuda. "Katakan, apa maksudmu menyuruh aku mengikuti?" tanya si pemuda. "Bukankah kau mencari Memet Gendut? Akulah orangnya." "Kurang ajar, jangan berani bergurau." "Aku tidak bergurau, memang akulah Memet Gendut, pedagang kuda yang kau cari. Menurutku yang namanya Memet Gendut itu pasti manusianya gemuk besar, tidak kurus kering cacingan sepertimu ini." Orang itu tertawa. "Kau hanya mengenal namaku, belum pernah bertemu. Bukan kau seorang yang juga salah. Orang-orang memberi nama itu padaku justru sebagai kebalikan dari keadaan tubuhku yang seperti jerapong ini." "Begitu, tapi aku masih belum percaya padamu. Bukankah tadi kulihat kau ada di dalam kedai ketika aku pertama kali datang dan bertanya?" "Betul, lalu kenapa kau tidak menjawab?" "Aku tidak berani." "Mengapa tidak berani?" "Kedai dan daerah sini dikuasai oleh gerombolan rampok dan pemeras pimpinan Kumbang Pleret. Orangnya itu yang tinggi besar dan berkumis yang mula-mula mendatangimu bersama si botak. Pemilik kedai adalah salah seorang anak buahnya, dan aku sejak lama jadi bulan-bulanan pemerasan mereka. Jika ada yang hendak membeli kuda, mereka langsung turun tangan menetapkan harga padaku, kemudian hanya diberikan sejumlah uang yang sangat kecil. Aku sudah lama ingin meninggalkan daerah ini, tapi mereka mengancam anak dan istriku." Memet Gendut yang ternyata hanya seorang lelaki separuh baya, bertubuh kurus kering, diam sesaat. Lalu dia bertanya, "Kau mencariku, apakah hendak membeli kuda?" Pemuda rambut gondrong mengangguk. "Tapi aku khawatir uangku tak cukup. Apakah bisa kalau menyewa saja?" Memet Gendut tertawa. "Sewa menyewa tak pernah kulakukan. Itu urusan bikin repot saja. Melihat kau telah melakukan sesuatu yang hebat malam ini, aku bertanya, berapa uang yang kau miliki?" Pemuda itu mengeluarkan sebuah kantong kecil dan menyerahkannya pada si pedagang kuda. Memet Gendut memeriksa lalu memasukkan kantong itu ke dalam saku pakaiannya. "Uangmu tak cukup untuk membeli sepotong kuda pun." "Tapi tak apa, kau orang asing. Dari sini kemana tujuanmu?" tanya Memet Gendut. "Lumajang."
Lumajang berarti kau akan melewati lautan pasir tengger. Dengan berkuda terus-menerus paling tidak kau membutuhkan waktu 1 hari 1 malam. Dan tak mungkin kau hanya memiliki seekor kuda. Paling tidak harus ada seekor kuda cadangan. Kalau hanya membawa seekor kuda dan terjadi apa-apa dengan binatang itu, kau akan menemui ajal di lautan pasir. Lebih baik kau mengambil jalan lain, tapi itu berarti lebih dari 10 hari baru sampai di Lumajang. Itulah yang tak aku ingini. Aku harus cepat-cepat sampai di sana. Si pemuda tampak bingung dan garuk-garuk kepalanya berulang kali. Uangku katamu tidak cukup. Bagaimana ini? Sudahlah, aku akan menolongmu. Boleh aku tahu namamu? Panggil aku Wiro, jawab pemuda gondrong. Aku akan berikan 2 ekor kuda padamu. Jika kemudian hari kau mau membayar kekurangannya, terserah saja. Tapi aku tak begitu mengharapkan. Terima kasih, kau orang baik. Tapi dari tadi kita hanya bicara saja di pinggir sawah di malam buta dan gelap begini. Aku belum melihat kuda-kudamu. Rumahku di timur sawah ini. Kita berangkat sekarang saja. Kedua orang itu menyeberangi sawah menuju ke arah timur. Selewatnya pesawahan dalam kegelapan malam, di kejauhan tampak sederetan rumah. Salah satu di antaranya memiliki halaman luas yang diberi berpagar kayu tinggi. Lebih dari selusin kuda kelihatan di balik pagar itu. Inilah rumah Memet Gendut. Ketika sampai di ujung pagar, pedagang kuda ini hentikan langkah. Dia memandang ke arah rumah. Dalam kegelapan tampak sosok-sosok tubuh mendekam di sekitar bangunan. Hatiku tak enak, ada beberapa orang di sekitar rumah. Aku curiga, jangan-jangan, kata Memet Gendut. Aku juga sudah melihat dari tadi, kata Wiro. Tenang saja, jika orang-orang itu bermaksud jahat, akan kugebuk seperti tadi. Aku mengebuk Kumbang Pleret dan anak buahnya. Yang aku khawatirkan anak istriku di dalam rumah, ujar Memet Gendut. Kedua orang itu memasuki pintu halaman, berhenti di sana. Satu bentakan menggema keras di dalam kegelapan malam yang dingin. Astaga, itu suara Kumbang Pleret, bisik Memet Gendut. Bagaimana dia tahu-tahu sudah berada di sini? 8 orang bergerak dari arah bangunan rumah. Semua menghunus senjata di tangan, golok dan kelewang. Di sebelah depan memimpin seorang bertubuh tinggi besar. Ternyata dia memang Kumbang Pleret, kepala gerombolan rampok dan pemeras. Memet Gendut, teriak suara Kumbang Pleret. Salah satu kakinya yang luka parah tampak diikat dan diganjal dengan beberapa potong kayu. Tidak sangka kau telah berkomplot dengan seorang pemuda asing dan berani melawan kami. Aku tidak berkomplot dengan siapa-siapa, Kumbang, kata Memet Gendut. Masih berani kau berdusta. Apa yang terjadi di kedai tadi cukup membuktikan tuduhanku, dan sekarang terbukti lagi. Kau muncul di sini bersama kawanmu itu. Bagus, bagus sekali perbuatanmu, Memet. Dan kau harus bayar dengan mahal semua itu. Selama ini aku selalu mengikuti kehendakmu, Kumbang. Sekarang kulihat kau tidak beritikat baik terhadapku. Bukan hanya padamu, Memet, tapi juga terhadap kawanmu. Dengar baik-baik, di dalam rumah 2 orang anak buahku siap menggorok leher istri dan 3 anakmu. Ya Tuhan, pekik Memet Gendut. Jangan kau celakai anak istriku. Jika kau ingin mereka selamat, ikuti kata dan perintahku, kata Kumbang Pleret. Apa yang kau inginkan, Kumbang? Suara Memet Gendut bergetar sementara Wiro tegak tak bergerak, memperhatikan keadaan di sekitarnya. Pertama, kawanmu itu harus menyerahkan seluruh uang yang dimilikinya. Ini ambillah, ujar Memet Gendut seraya melemparkan kantong uang yang tadi
diterimanya dari Wiro. Kumbang Pleret cepat menangkap kantong uang itu. Kedua, semua kuda yang ada di tempat ini mulai detik ini menjadi milikku. Mati aku Kumbang. Kau tahu mata pencaharianku adalah berjual beli kuda. Keuntungannya tidak seberapa. Kalau kau merampas semua kudaku, bagaimana aku menghidupi anak istriku? Teriak Memet Gendut dengan suara setengah meratap. Kalau begitu kau tak ingin anak istrimu selamat, apakah perlu kuperintahkan agar mereka segera digorok saat ini? Jangan lakukan itu Kumbang. Kau boleh ambil semua kuda itu lalu pergi dari sini. Kumbang Pleret menyeringai. Bagus, rupanya kau betul-betul mencintai anak istrimu. Hal ketiga, kawanmu itu akan kami tangkap hidup-hidup. Jika dia berani melawan, anak istrimu tetap akan jadi korban. Memet Gendut berpaling pada Wiro. Si pemuda tampak berubah parasnya. Dia tidak menyangka akan terjadi hal seperti itu. Ada apa kau ingin menangkapku? Tanya Wiro. Pertama, karena apa yang telah kau lakukan terhadap kami di kedai bandrek tadi. Kedua, kami mengetahui kau mengandung maksud buruk pergi ke Lumajang. Jadi kau pantas ditangkap dan diserahkan pada Adipati Kebo Penggiring. Keparat setan alas, Wiro memaki dalam hati. Apakah bergundal sial itu benar-benar mengetahui tujuanku ke Lumajang? Kepada Kumbang Pleret, Wiro tak ingin menunjukkan keterkejutannya. Malah dia berkata mengejek. Rupanya pelajaran yang kuberikan di kedai minuman itu masih belum cukup. Kau ingin kakimu satu lagi diikat dan diganjal kayu. Kumbang Pleret meludah ke tanah. Saat itu bibirnya masih mengeluarkan darah akibat tamparan keras Wiro. Pemuda gembel buruk, jangan berlagak jagoan di hadapanku. Kau kenal dua temanku ini? Kumbang Pleret menunjuk pada dua lelaki berpakaian merah di sampingnya. Wiro ingat betul dua orang itu tidak ada dalam kedai bandrek ketika dia datang ke sana. Rupanya Kumbang Pleret sengaja datang ke sini membawa mereka untuk dimintakan bantuan. Berarti keduanya memiliki kepandaian yang diandalkan. Siapa dua ekor kujuk itu? Mana peduliku, menyahuti Wiro. Kumbang Pleret tertawa mengekeh. Sedang dua orang berpakaian merah tampak berubah garang tampang mereka karena dicaci sebagai kunyuk oleh Wiro. Kawan-kawan, kalian dengar sendiri, mulutnya terlalu lancang. Menurut hematku, kalau tak dapat ditangkap hidup-hidup, mayatnya pun cukup berharga. Bagaimana pendapat kalian? Salah satu dari dua orang berpakaian merah itu menjawab, kami lebih suka mematahkan batang lehernya. Lalu dia memberi isyarat pada kawan di sebelahnya. 5 orang anak buah Kumbang Pleret segera menyebar, mengurung Memet Gendut menjatuhkan diri ke sudut halaman. Dua lelaki berpakaian merah tampaknya hanya mengandalkan sepasang tangan kosong, bergerak mendekati Wiro. Siapakah kedua orang berpakaian serba merah ini? Yang berjanggut macam kambing bernama Kuto Simpul, kawannya yang bermata jereng bernama Reso Bondo. Sekitar setahun lalu, kedua orang ini ikut menjadi pimpinan dari satu kelompok rampok hutan roban yang ganas. Keduanya kemudian memisahkan diri, lalu meneruskan kehidupan sesat dengan berkeliaran sebagai manusia bayaran. Kalau dulu mereka malah melintang darah melimpah perantara, maka kini keduanya berkeliaran di kadipaten-kadipaten, bahkan tak jarang muncul di kota raja. Mereka akan melakukan apa saja, mulai dari membunuh dengan meracun sampai menjagal batang leher korban, asalkan mendapat bayaran. Karenanya tidak heran kalau kedua orang ini banyak berhubungan dengan tokoh-tokoh golongan sesat, tapi juga pejabat-pejabat kerajaan. Kumbang Pleret termasuk salah seorang yang rapat hubungannya dengan kedua orang ini. Karena kebetulan mereka berada di daerah itu setelah dihajar oleh Wiro, Kumbang Pleret memerintahkan anak buahnya menemui Kuto dan Reso.
Bersama-sama mereka mendatangi rumah Mehmet Gendut. Dugaan mereka bahwa pedagang kuda dan pemuda itu akan muncul bersama di sana ternyata tidak meleset. Melihat dua orang itu maju tanpa keluarkan senjata, Wiro segera maklum kalau mereka tidak boleh dianggap remeh. Namun dasar sikapnya yang suka menggoda dan mencemooh orang, pemuda ini enak saja kembali mengejek. Ayo dua ekor kunyuk, majulah, kalian membela bangsa perampok dan pemeras berarti kalian sama saja isi perutnya. Kuto Simpul dan Reso Bondo marah bukan main. Seumur hidup baru kali ini keduanya menerima penghinaan demikian rupa. Didahului dengan bentakan-bentakan garang, keduanya berkelebat menyerang. Suara serangan mereka mengeluarkan angin deras. Tanda keduanya memiliki tenaga luar dan tenaga dalam yang tinggi untuk menjajaki sampai di mana kekuatan lawan. Wiro sengaja menyongsong dengan kedua lengan terpentang, berusaha mengadu tangan, tapi dua orang lawan berlaku cerdik. Mereka menghindari terjadinya bentrokan pukulan. Sebaliknya serentak menyebar ke kiri dan ke kanan, lalu menghantam dengan pukulan tangan kosong. Wut, wut. Dua angin pukulan menerpa dengan deras. Wiro melompat ke belakang. Kedua tangannya diangkat ke atas. Masing-masing telapak melambai menyapu-nyapu. Terdengar suara menderu. Kuto dan Reso tersentak kaget ketika dapatkan angin pukulan mereka bukan saja menjadi buyar, tetapi membalik ke arah mereka sendiri. Kedua orang itu cepat jatuhkan diri. Begitu menjejak tanah, mereka gulingkan diri sambil kaki kirimkan tendangan. Kuto menendang ke arah kaki kanan Wiro, sedang Reso Bondo menghantam ke arah dada. Mau tak mau, Wiro terpaksa cari selamat dengan jalan melompat ke atas. Dari atas, pemuda ini kembali kebutkan kedua tangannya, tapi lawan sudah berguling lagi menjauh. Sambil bangkit, Kuto Simpul berbisik pada kawannya, "Reso, pemuda ini bukan cacing tanah sembarangan. Hati-hatilah." "Kau betul," sahut Reso Bondo. "Sebaliknya kita keluarkan 4 jurus perampok mabuk sekarang juga." Kuto Simpul mengangguk tanda setuju. Dari mulut kedua orang itu tiba-tiba keluar suara tawa bekakakan terus-menerus. Sambil tertawa, keduanya bergerak berputar-putar mengelilingi Wiro. Tangan dan kaki mereka ikut bergerak tiada putus-putusnya. Memukul dan menendang membuat Wiro terjepit di tengah-tengah dan siap jadi bulan-bulanan serangan. "Jurus rampok mabuk," seru Kumbang Prelet dalam hati dan terkejut. Baru beberapa gebrakan mereka sudah mengeluarkan jurus hebat itu. Apakah pemuda keparat ini benar-benar luar biasa? "Hai, kalian benar-benar seperti kunyuk mabok durian," Wiro berteriak. "Menjauhlah, badan kalian menebar bau busuk." Baru saja pemuda ini mengejek demikian, satu pukulan menghantam dadanya sebelah kiri. "Buk!" "Kena!" seru Kuto Simpul girang, walaupun mulutnya tampak meringis karena tangannya yang tadi berhasil menghantam dada lawan terasa sakit. Selain menahan sakit, Kuto juga menutupi rasa herannya. Pukulan kerasnya tadi jangankan membuat lawan terjungkal, cedera pun tidak. Maka dia pun memberi isyarat pada Reso Bondo untuk melipat gandakan arus serangan dan menambah cepat gerakan, memainkan jurus-jurus perampok mabok yang kini tinggal 3 jurus. Mehmet Gendut yang melihat si pemuda terdesak malah kena pukul menjadi semakin ketakutan. Dia lari ke arah rumah untuk menemui anak istrinya. Tapi 2 orang anak buah Kumbang Pleret cepat menghadangnya dan menekankan ujung golok ke perut pedagang kuda itu. "Lepaskan anak istriku, jangan kalian sakiti mereka!" teriak Mehmet Gendut. Tubuhnya terkulai lemas dan jatuh duduk di tanah. Sementara itu, Kuto Simpul dan Reso Bondo sudah mulai menyerbu Wiro sambil terus berteriak-teriak. 4 jurus perampok mabuk sebenarnya merupakan ilmu silat yang bukan sembarangan.
Terbukti dengan mengandalkan ilmu silat itu, Kuto dan Reso telah membuat diri mereka ditakuti di mana-mana. Namun malam itu, keduanya berhadapan dengan seorang lawan yang tingkat kepandaiannya jauh berada di atas mereka. Meskipun telah melipat gandakan kecepatan serangan, tapi sampai jurus keempat selesai, keduanya tidak berkesempatan untuk mendapatkan pukulan ataupun tendangan ke tubuh Wiro. "Hai, kenapa kalian berhenti berteriak-teriak?" Wiro bertanya mengejek. Rupanya sudah sembuh dari kerasukan setan. "Keparat," gertak Reso Bondo. Tubuhnya berkelebat, 5 jari tangan kanannya diluruskan dan menusuk deras ke tenggorokan Wiro. Kawannya tak tinggal diam, kirimkan tendangan ke bawah perut si pemuda. Kali ini rasakan bagianmu," kata Kumbang Pleret yang merasa yakin. Serangan mendadak dan cepat dari kedua orang berpakaian merah itu pasti akan menghantam tubuh si pemuda. Namun alangkah terkejutnya ketika melihat apa yang kemudian terjadi. Wiro miringkan tubuhnya ke belakang. Tusukan 5 jari tangan Reso Bondo hanya menembus udara kosong. Di saat yang sama, pemuda itu lepaskan tendangan kaki kanan, membabat kaki Kuto Simpul yang menderu ke arah selangkangannya. Sebelum tubuhnya jatuh punggung di tanah, Wiro masih sempat mencekal pergelangan tangan Reso Bondo, lalu menyentakkan sekuat tenaga. Gerakan yang dibuat Wiro bukan saja sangat sulit, tapi sungguh luar biasa. Tubuh Reso Bondo laksana dilabrak topan, menderu jungkir balik di udara dan terhempas keras di tanah tanpa dia membuat gerakan mengimbangi diri atau mampu berusaha jatuh di atas kedua kaki. Mata jereng manusia ini membeliak dan dari mulutnya terdengar suara gerung kesakitan. Kening dan hidungnya lecet berdarah tersungkur tanah. Dibandingkan dengan kawannya yakni Kuto Simpul si janggut kambing, Reso Bondo masih mending. Kalau dia cuma lecet kening dan hidung, maka Kuto Simpul terkapar menjerit ketika tulang kering kaki kanannya remuk dihantam tendangan Wiro. Tubuhnya terjengkang dan dia tak kuasa berdiri lagi. "Keparat," maki Reso Bondo. Seraya berdiri terhuyung-huyung, dia berpaling pada Kumbang Pleret dan berteriak, "Kumbang, perintahkan orang-orangmu di dalam rumah membunuh perempuan dan anak-anak itu. Jangan terdengar jeritan memet gendut, jangan ganggu anak istriku." Resi Bondo melompat dan menjabak rambut pedagang kuda itu. Dia memandang ke jurusan Wiro dan berteriak, "Kau dengar ratap orang ini. Jika kau tidak mau menyerah perempuan dan anak-anak di dalam rumah, akan kusuruh dibunuh." "Sialan, bangsa ini benar-benar nekat," maki Wiro dalam hati. "Kalau kau berani melukai perempuan dan anak-anak itu, aku bersumpah akan membunuhmu lebih dulu," gertak Wiro. "Bagus, akan kita lihat siapa yang bakal mampus duluan," ujar Resi Bondo seret perempuan dan 2 anak itu keluar rumah. Kumbang Pleret melangkah terpincang-pincang walaupun dia berjalan dalam keadaan satu kaki cedera dan dengan bantuan tongkat kayu, tapi gerakannya masih cukup cepat. Dia masuk ke dalam rumah. Sesaat kemudian muncul lagi diikuti 2 orang anak buahnya. Yang paling depan menyeret seorang perempuan yang tengah hamil besar. Di sebelah belakang menyusul lelaki kedua hampir mencekal leher pakaian 2 orang anak lelaki kecil berusia 2 dan 3 tahun. Kedua anak ini menangis menjerit-jerit. Kumbang Pleret cabuk golok besarnya dan letakkan ujung senjata itu di atas perut istri pedagang kuda. Sementara Resi Bondo angkat kedua tangannya ke atas siap menggemplang kepala 2 orang anak memet gendut. "Baiklah, aku menyerah," kata Wiro sementara memet gendut merantap menyembah-nyembah di hadapan
Resobondo agar kedua anak istrinya jangan dilukai, apalagi sampai dibunuh. Kalian mau tangkap aku silahkan, ujar Wiro. Kuto Simpul yang masih terkapar di tanah segera berteriak pada anak-anak buah Kumbang Pleret, lekas kalian tangkap dan ikat pemuda gondrong itu. 3 orang anak buah Kumbang Pleret cepat maju mendekati Wiro. Salah seorang di antaranya membawa segulung tali. Wiro ulurkan tangan, lelaki yang membawa tali segera bertindak untuk mengikat. 2 kawannya mencekal leher dan pinggang Wiro. Bagus, bagus, ini yang aku mau, kata Wiro dalam hati. Begitu 3 orang itu benar-benar sudah sangat dekat dengan dia. Tangannya yang diulurkan dan baru saja dilingkari tali, meluncur ke depan dan ke samping, merampas golok yang tersisip di pinggang 2 dari 3 anak buah Kumbang Pleret. Gerakan pemuda ini demikian cepatnya. 3 anak buah rampok dan pemberas itu menjerit keras ketika 2 batang golok di tengah kiri kanan Wiro berkelebat. Orang yang hendak mengingatkan tali terhuyung-huyung ke belakang sambil pegang di dadanya yang berlumuran darah disambar golok. Kawan-kawan di sebelah kiri jatuh tersungkur sambil meraung dan pegangi lengan kirinya yang putus. Sementara lelaki ketiga menjerit keras sambil pegangi mukanya yang robek mulai dari dagu sampai pipi kanan. Selagi Kuto Simpul, Resobondo dan Kumbang Pleret serta yang lain-lainnya terkesiap kaget melihat apa yang terjadi. 2 golok di tangan Wiro telah melesat ke udara. 1 menancap di pertengahan dada Resobondo. Lelaki bermata jereng itu keluarkan jerit keras. Tubuhnya sesaat terhuyung lalu tersungkur jatuh menelungkup, membuat golok yang menancap di dadanya menembus lebih dalam hingga tersembul di punggungnya. Nyawanya tak tertolong lagi. Kumbang Pleret yang menyaksikan kematian Resobondo dengan mata melotot sama sekali tidak menyadari kalau golok kedua yang dilemparkan Wiro menderu ke arahnya. Dia baru tersentak kaget sewaktu senjata itu menderu dan menancap di lambungnya. Tongkat kayu lepas dari tangannya. Kepala rampok dan pemeras ini menjerit 2 kali lalu roboh. Sesaat tubuhnya tampak berkelojotan, setelah itu tak bergerak lagi. 2 orang anak buah Kumbang Pleret yang tadi menyeret dan mencekal anak istri Mehmet Gendut putus nyali. Serta-merta mereka lepaskan perempuan dan 2 anak itu lalu ambil langkah 1000. Beberapa orang kawan-kawannya juga ikut leleh keberanian mereka. Segera menghambur melarikan diri. Mehmet Gendut segera merangkul istri dan kedua anak-anaknya. Wiro melangkah mendekati mayat Kumbang Pleret. Dari balik pakaian orang ini dia keluarkan kantong berisi uang miliknya yang dirampas dan melemparkan benda itu ke dekat Mehmet Gendut. Lalu Wiro melangkah menghampiri Kuto Simpul yang saat itu merangkak di tanah tengah berusaha melarikan diri dalam keadaan kaki patah. "Janggut kambing, kau mau lari kemana?" Wiro membentak, dan lelaki berpakaian merah ini rasakan telapak kaki si pemuda menempel di keningnya. Tubuhnya menggigil saking ketakutan. "Ampuni selembar jiwaku," pintanya meratap. Wiro menyeringa, "Lekas kau terangkan, mengapa kau bersama konco-koncomu yang sudah mampus itu ingin menangkap aku? Tadi kalian menyebut-nyebut nama Adipati Lumajang. Ada sangkut paut apa kalian dengan Kebo Penggiring? Kami Kuto Simpul tampak seperti hendak berkelit." Wiro injak kakinya yang patah hingga lelaki berjanggut kambing itu melolong setinggi langit. Rupanya 1 kaki belum cukup. "Apa ingin kupatahkan lagi kakimu 1 lagi?" sentak Wiro. "Jangan, ampun, aku akan bicara." "Bagus, apa yang kau ketahui? Awas kalian berani berdusta."
3 hari lalu seorang utusan kebo penggiring datang menemui Kumbang Pleret. Keduanya kemudian menemui kami. Maksudku, aku dan Resi Bondo. Utusan itu memberi sejumlah uang dan perhiasan dengan perintah agar kami menangkapmu hidup atau mati. Wiro usap-usap dagunya lalu garuk-garuk rambutnya yang gondrong basah. "Kenapa Adipati Lumajang menginginkan diriku?" tanya Wiro. "Demi Tuhan, kalau itu kau tanyakan, aku pun tidak tahu," jawab Resi Bondo lalu mengerang lagi kesakitan. "Baik, kalau begitu, sekarang mana uang dan perhiasan yang kau terima dari utusan Adipati Lumajang itu?" "Aku tidak membawanya," Wiro menyeringai. "Jangan berani berdosa, berikan uang dan perhiasan itu padaku, atau kupatahkan kakimu satu lagi." "Ampun, jangan, ini ambillah." Dari dalam saku baju merahnya Kuto Simpul keluarkan sehelai selampe putih yang dipakai membungkus uang dan perhiasan. Benda itu diserahkannya pada si pemuda. Wiro menimang-nimang sesaat lalu berkata, "Kau boleh pergi janggut kambing, tapi ingat, jika kau berani mengganggu pedagang kuda ini dan keluarganya, dadamu akan kutembus dengan golok seperti yang terjadi dengan kawanmu. Kau dengar, janggut kambing?" Aku dengar," jawab Kuto Simpul. Lalu dengan susah payah dia merangkak mencoba tegak tertatih-tatih, melangkah terpincang-pincang meninggalkan tempat itu. "Anak muda, tidak kusangka kau bukan pemuda biasa rupanya. Aku dan istriku serta anak-anak mengucapkan terima kasih." "Us, lekas berdiri," sentak Wiro ketika dilihatnya Memet Gendut membawa anak istrinya dan berlutut di hadapannya. "Aku bukan dewa atau Tuhan yang pantas kau sembah-sembah. Dengar, akan pergi sekarang. Aku butuh kudamu. Pilihkan aku baik-baik." "Kau boleh ambil semua kuda-kuda itu," kata Memet Gendut seraya berdiri. Wiro tersenyum dan gelengkan kepala. "Seperti katamu tadi, aku hanya perlu 2 ekor kuda." Memet Gendut segera memilih 2 ekor kuda yang besar dan tegap, sementara istrinya disuruh mengambil kantong kulit berisi air. 2 ekor kuda dan kantong air itu kemudian diserahkan pada Wiro. Sesaat setelah naik ke atas kuda, Wiro memandang pada pedagang kuda itu lalu berkata, "Sebaiknya kau menukar namamu. Nama Memet Gendut tidak cocok dengan keadaan dirimu, dan mungkin nama itu yang selalu membawa sial bagimu." "Lalu apa nama yang pantas bagiku?" tanya si pedagang kuda. "Memet Krempeng," jawab Wiro. Ditepuknya pinggul kuda yang ditungganginya. Binatang itu menghambur ke depan. Kuda yang terikat di sebelah belakang lari mengikuti. Memet Gendut dan anak istrinya tegak memperhatikan kepergian pemuda itu yang akhirnya lenyap di kegelapan malam. "Dia mungkin betul. Mulai saat ini ku ganti namaku jadi Memet Krempeng," kata si pedagang kuda pula. "Benar, Pak," membenarkan istrinya. "Nama itu kurasa lebih cocok untukmu, bukan saja untuk membuang sial, tapi sekaligus guna mengingatkan kita pada budi besar pemuda itu." Teriknya sinar matahari laksana membakar pedataran pasir yang seperti tak berujung itu. Kuda yang ditunggangi pendekar 212 Wiro Sableng tak dapat berlari sekencang yang dikehendaki. Bukan saja panasnya udara membuat binatang itu menjadi lebih cepat letih, tetapi lapisan pasir seolah-olah mencengkram kaki-kaki binatang itu. Keringat dan ludah membuih di sudut mulutnya. Di sebelah belakang, kuda cadangan berlari mengikuti kuda induk dalam keadaan hampir tak berbeda. Wiro mengambil kantong kulit yang berisi air dan tinggal setengahnya.
Meskipun rasa haus membakar dada dan tenggorokannya, tapi pemuda ini tak mau meneguk air itu banyak-banyak. Sulit baginya untuk menduga sampai berapa lama dia akan mengarungi pedataran pasir di tenggara pegunungan Tengger itu. Kalau persediaan air habis sedang tujuan masih jauh, bisa-bisa dia mati kehausan di perjalanan. Wiro menyeka mulutnya dengan belakang telapak tangan. Tangan yang masih basah itu diusapkannya ke mulut kuda. Sejauh mata memandang hanya pedataran pasir yang terlihat. Murid Sinto Gendeng ini mengarahkan kudanya lurus-lurus ke tenggara. Kulitnya terasa perih oleh sengatan matahari. Sekujur tubuhnya basah oleh keringat. Kalau saja bukan untuk memenuhi permintaan tolong seorang sahabatnya, tidak nanti dia mau mengadakan perjalanan yang menyengsarakan itu. Selain itu, Wiro juga sadar keselamatan dan kehormatan diri seorang gadis jelita harus dibelanya. Terbayang kembali pertemuannya dengan orang tua itu sekitar 2 minggu lalu di Bukit Tumbal Sari. Hal itu Wiro melintas bukit tersebut dan seperti kebiasaannya sambil bersiul-siul membawakan lagu tak menentu. Mendadak terdengar suara membentak. Demikian kerasnya hingga bukit itu membahana. Di liang telinga si pemuda berdenyut. Keparat setan alas, siapa yang bersiul-siul membuat berisik belantara mengganggu ketentraman orang. Wiro terkesiap kaget, hentikan langkah dan memandang ke atas pohon besar sebelah kanan dari mana tadi datangnya suara bentakan itu. Namun tak seorang pun tampak di atas sana. Wiro tegak berdiam diri sesaat, kemudian kembali dia mengukirkan siulan. Pendek saja tapi keras karena disertai pengerahan tenaga dalam. Suara siulan itu bergema beberapa lamanya di atas bukit, namun sirna tertindih oleh bentakan. Edan, sombong amat, tidak pedulikan peringatan orang. Anak muda tak tahu diri, kau mengandalkan apa? Wiro jadi jengkel dan balas membentak. Bukit dan rimba belantara ini bukan milikmu. Di sini diam berbagai binatang, mendekam segala setan gentayangan. Mengapa kau mengambil sikap sebagai pemilik tunggal? Jika tak ingin terganggu, mengapa berada di sini? Bicara besar tapi tak berani unjukkan tampang. Terdengar suara gelak mengekeh yang membuat liang telinga murid Sinto Gendeng terngiang-ngiang. Suara tawa itu demikian dekatnya dan keras, namun tetap saja Wiro tak dapat mengetahui di mana manusia yang tertawa itu berada. Jika kau mau melihat tampangku, mari naik ke atas sini. Wiro mendongak ke atas. Saat itulah tiba-tiba terdengar suara mendesir halus. Wiro cepat mengambil sikap waspada karena menyangka ada senjata rahasia yang menyerangnya, tapi tak kelihatan apa-apa. Tahu-tahu sebentuk benang putih yang sangat halus, berkilau-kilau oleh sentuhan sinar matahari yang menembus di sela-sela daun pepohonan, meluncur cepat ke arahnya. Sebelum dia bisa berbuat apa-apa, benang putih itu telah menjirat lehernya. Tidak terlalu kencang, namun cukup membuat napasnya menyengal. Setan alas, maki Wiro sabdam. Secepat kilat dia pergunakan tangan kanannya menjepit benang itu. Tapi astaga, ternyata dia tidak mampu memutus benang yang begitu alot itu. Wiro coba mengingat-ingat pada masa beberapa tahun yang silam. Dia seperti pernah melihat benang halus itu sebelumnya. Waktu itu si pemilik benang melibat pinggangnya, namun dengan mudah diputusnya. Apa mungkin benang yang pemiliknya saat itu bukan orang yang dulu? Selagi pemuda itu berpikir-pikir, tiba-tiba dia merasakan satu sentakan keras. Lehernya yang tergulung benang halus tertarik kuat dan tubuhnya terangkat laksana terbang ke atas sebatang pohon tinggi yang berada 2 tombak di hadapannya. Wiro merasakan batang lehernya seperti digorok oleh benang halus itu.
Secepat kilat dia gerakkan tangan kanannya ke pinggang. Sesaat kemudian berkiblat-kiblat sinar putih menyilaukan disertai suara menderu seperti suara ribuan tawon mendengung. Keras, benang halus putih yang menjerat lehernya putus terlepas dari ikatan benang aneh itu. Sebenarnya Wiro kini bisa jatuhkan diri kembali ke tanah, tapi sebaliknya pemuda ini malah terus melesat diri ke atas pohon, jungkir balik 2 kali berturut-turut. Dalam kejap dia sudah menyelinap dan tegak di salah satu cabang pohon. Hal ini dilakukannya karena dia sudah merasa yakin orang-orang yang tadi menjeratnya sembunyi di pohon itu di balik kerapatan daun-daun. Hahaha. Rupanya si nenek peot Sinto Gendeng itu benar-benar telah mewariskan kapak maut naga geni 212 pada muridnya. Kata-kata yang disertai tawa itu membuat Wiro Sableng terkesiap kaget. Ternyata orang mengenali kapak yang masih tergenggam di tangan kanannya. Lebih dari itu malah juga mengetahui siapa gurunya. Tanpa pikir panjang Wiro babatkan senjata mustika itu ke depan. Krak, wut, biar. 2 cabang besar terbabat putus. Ranting-ranting pohon berikut daun-daunnya remuk dan berguguran ke bawah. Setengah dahan pohon itu kini tampak gundul dan di salah satu cabang kecil kini tampak duduk seorang kakek berjanggut putih berpakaian selempang kain putih, tertawa mengekeh memandang pada Wiro sambil kedip-kedipkan mata kirinya. Pendekar 212 Wiro Sableng cepat putar kapak maut naga geni 212 untuk menghantam. Yang hendak diserang tetap duduk tenang-tenang. Mendadak Wiro tahan gerakannya. Ah, benar si tua bangka dulu itu, seru Wiro dalam hati. Perlahan-lahan dia turunkan tangan kanannya lalu simpan senjatanya di balik pinggang. Dewa Tuak, seru Wiro kemudian. Orang tua itu kembali tertawa panjang, janggutnya yang putih berkibar-kibar ditiup angin. Sambil mengelus janggutnya dia berkata, 6 tahun aku mematangkan benang sutraku, ternyata tidak mampu menahan tebasan kapakmu. Percuma saja menghabiskan waktu, tapi aku senang kau masih mengenali tua runta ini. Apa kabarmu anak muda? Orang tua itu yang berjuluk Dewa Tuak merupakan tokoh silat terkemuka di 8 penjuru angin. Usianya jauh lebih tua dari Eyang Sinto Gendeng. Di pangkuannya ada sebuah tabung bambu besar, sebuah tabung yang sama tergantung di belakang punggungnya. Si orang tua angkat bumbung bambu yang di pangkuannya, mendekatkan ujungnya ke mulut lalu geluk, geluk, geluk. Dia meneguk tuak harum yang ada dalam bumbung bambu itu sampai berlelehan ke pipi dan dagunya. Aku baik-baik saja Dewa Tuak, bagaimana dengan dirimu? Bertanya Wiro. Dewa Tuak turunkan bumbung bambunya sambil geleng-gelengkan kepala dan unjukkan wajah sedih. Orang tua ini berkata, aku sedang sial, seseorang telah mengkhianati diriku. Kau masih ingat pada murid perempuanku bernama Anggini yang tempo hari ingin kujodohkan padamu, tapi kau terlalu sombong dan menampiknya. Maafkan aku Dewa Tuak, aku sama sekali tidak sombong. Hanya saja untuk urusan jodoh saat itu aku belum bisa memikirkan. Lalu sekarang apakah kau sudah memikirkan? Tanya Dewa Tuak. Masih belum, sahut Wiro. Tapi kau tidak merupakan muridku itu, bukan? Tentu saja tidak. Bagus, hanya saja dia ditimpa malapetaka saat ini. Dan itulah sebabnya aku sengaja mencegatmu di sini. Apa yang telah terjadi dan mengapa kau mencegatku di sini, orang tua? Bertanya Wiro Sableng. Dia kini duduk di atas cabang di bawah cabang kecil yang diduduki Dewa Tuak. Beberapa tahun sebelum aku mengambil Anggini jadi murid, aku pernah mempunyai seorang murid lain.
seorang pemuda bernama Pengging. Ternyata kemudian ku ketahui bahwa pemuda itu bukan seorang manusia baik, hatinya sangat culas. Selain itu dia banyak berhubungan dan bergaul dengan orang-orang jahat. Setelah ku beri nasihat beberapa kali, dia selalu mengabaikan. Akhirnya aku mengambil keputusan tidak lagi menganggapnya sebagai murid. Dia kusuruh meninggalkan pertapaan dan kembali ke kampungnya. Ku ketahui kemudian Pengging tidak kembali ke kampung, tapi bertualang bersama manusia-manusia jahat, membuat keonaran di mana-mana, membunuh dan merampok. Aku menyesal telah mengambilnya jadi murid, apalagi mengingat hampir seluruh ilmu silatku sudah kuturunkan padanya. 3 bulan lalu tiba-tiba dia muncul di pertapaanku, berlutut dan menangis padaku. Diakuinya semua kesesatan, kejahatan dan segala dosa perbuatannya. Dia mengatakan telah insaf dan bertobat, ingin kembali ke jalan yang benar, ingin mengabdikan diri lagi menjadi muridku, bahkan katanya ingin jadi pertapa. Lalu, apa kau menerima permintaannya itu, Dewa Tuang? Tanya Wiro. Si kakek menggeleng. Sekali aku tidak percaya pada seseorang, apapun janjinya tak akan lagi mau ku dengar. Dia kusuruh pergi. Saat itu hari sudah malam. Karena kasihan, aku hanya memperbolehkannya menginap dan besok pagi harus sudah meninggalkan pertapaan. Pagi hari ketika aku bangun, Pengging telah lenyap bersama lenyapnya orang itu. Lenyap pula sebuah buku milikku yang sangat berharga. Jelas manusia keparat itu telah mencurinya. Rupanya itulah sebenarnya kedok kedatangannya. Kalau aku boleh bertanya, buku apakah yang dicuri bekas muridmu itu? Sebuah buku tipis terdiri dari 3 halaman. Buku ini berusia lebih dari 100 tahun, lebih tua dari umurku dan merupakan warisan guruku. Halaman pertama berisi pelajaran ilmu silat kuno yang merupakan intisari dari ilmu silat yang kumiliki, yang kuajarkan pada murid-muridku. Siapa yang menguasai ilmu itu, dia akan menjadi seorang luar biasa. Jika digunakan untuk kesesatan, sulit menumpasnya. Halaman kedua berisi dasar-dasar penghimpunan dan pengerahan tenaga dalam. Ini juga merupakan ilmu yang berbahaya jika dipakai untuk kejahatan. Lalu halaman terakhir berisi sejumlah ilmu pengobatan ampuh berdasarkan penusukan urat-urat saraf dan darah. Sebenarnya buku itu akan kuwariskan pada muridku Anggini, tapi kini segala sesuatunya sudah kampiran. Bangsat itu keburu mencurinya. Muridmu yang bernama Anggini itu sendiri sekarang berada di mana? Tanya Wiro. Itulah yang menjadi pikiranku pula, sahut Dewa Tuang seraya usap-usap yang putihnya. 3 hari setelah Pengging mencuri kitab itu, Anggini muncul. Langsung saja padanya ku berikan tugas untuk mengejar Pengging. Dibandingkan dengan lelaki itu, tingkat kepandaian Anggini memang lebih tinggi. Namun yang membuatku khawatir ialah sampai sebegitu jauh tak ada kabar dari Anggini. Malah kemudian dari seseorang sahabat ku ketahui bahwa sebenarnya Pengging telah menjadi orang besar sejak 2 tahun lalu. Entah bagaimana ceritanya, dia kini menjadi Adipati Lumajang dan namanya diganti menjadi Kebo Penggiring. Dalam pengejarannya, Anggini sampai ke Lumajang. Namun di sana dia justru kena ditangkap oleh orang-orang Kebo Penggiring. Kabarnya jika dalam batas waktu yang ditentukan gadis itu tidak mau menuruti kehendak Kebo Penggiring untuk mengawininya, Anggini akan dirusak kehormatannya, lalu digantung dengan tuduhan hendak memberontak pada kerajaan. Gila betul, ujar Wiro Sableng sambil garuk-garuk kepala. Lebih dari gila, menukas Dewa Tuang. Sudah begitu kejadiannya, mengapa kau tak langsung turun tangan? Bertanya Wiro. Itulah memang tadinya yang aku rencanakan, namun ada beberapa pertimbangan. Di usia yang sudah dekat liang kubur ini,
Aku tak ingin lagi mencari keributan. Aku ingin hidup tentram tanpa melakukan kekerasan, apalagi sampai mengalirkan darah. Semua itu akan menjadi sebab musabab dendamku Sumat. Ku dengar Kebo Penggiring dekat dengan keraton, berarti aku akan berhadapan dengan tokoh-tokoh tertentu yang sebenarnya ku ketahui adalah sahabatku. Kalau begitu, kau minta saja pertolongan mereka. Tidak semudah itu. Manusia-manusia yang hidup di kota besar mengukur sesuatu tindakan dengan nilai untung rugi. Tak peduli apakah yang diminta bantuan seorang sahabat atau bukan. Urusan macam begini belum apa-apa akan membuatku jengkel dan marah. Mauku semua manusia macam begitu layak dipercepat menghadap malaikat maut. Tapi ini berarti aku akan muncul musibah besar. Lalu apa rencanamu Dewa Tua? Aku mendapat petunjuk dari seorang tua yang biasa dikenal dengan panggilan si segala tahu. Kau kenal padanya? Kenal sekali, jawab Wiro. Aku beberapa kali mendapat petunjuknya. Nah, dialah yang memberitahu kalau saat ini kau berada di daerah ini. Dia pula yang menasihatiku agar aku menerimamu, menuturkan apa kesulitanku, lalu meminta agar kau menolongku. Wiro garuk kepala. Dewa Tua menatap paras pemuda itu sesaat lalu berkata, jika kau tak mau memandangku dan keberatan menolongku, kau harus sudi memandang si segala tahu. Wiro terdiam. Aku menunggu jawabanmu anak muda. Apa yang harus kulakukan? Tanya Wiro akhirnya. Pergi ke Lumajang, selamatkan Anggini, dapatkan kitab yang dicuri. Hanya itu, mengulang Wiro dalam hati. Tetapi dia yakin bahwa persoalan yang bakal dihadapinya bukan hanya itu saja. Bukankah Dewa Tuak tadi telah menerangkan bahwa sebagai adipati, Kebo Penggiring memiliki kawan-kawan yang dekat dengan keraton, yang berarti adalah orang-orang berkepandian tinggi dan sekaligus memiliki kekuasaan. Aku tahu kau mampu melakukannya, Wiro. Jika aku tahu kau tak mampu, aku tak akan meminta bantuanmu. Dan kalau kau memang ingin menolong, makin cepat kau berangkat ke Lumajang, makin baik. Kalau seorang tua dan sahabat sepertimu berkata begitu, apalagi yang harus kulakukan selain membantu? Terima kasih anak muda, kata Dewa Tuak, dan kali ini sambil tersenyum. Ini kau ambillah bumbung yang satu ini. Tapi itu lalu mengambil bumbung tuak yang tergantung di punggungnya, lalu melemparkannya benda itu kepada Wiro. Terima kasih, aku tak ingin jadi mabuk, kata Wiro. Namun tabung bambu berisi tuak itu sudah melayang ke arahnya. Ketika dia terpaksa menangkapnya memandang ke atas, Dewa Tuak sudah tak ada lagi di atas cabang pohon. Pendekar 212 kembali garuk-garuk kepala. Akhirnya didekatkannya juga ujung bambu ke bibirnya, lalu meneguk tuak kayangan yang rasanya memang manis sedap menghangatkan. Wiro meneguk lagi air dalam kantong kulit yang dibawanya. Memandang ke depan, dia masih belum melihat apa-apa, seolah-olah pedataran pasir di tenggara pegunungan Tengger itu tidak berujung. Perjalanan gila, maki murid Sinto Gendeng dalam hati kalau tidak memandang kakek tua peminum tuak itu, dan jika tidak menimbang keselamatan muridnya, tak bakal aku melakukan hal ini. Wiro meneguk sekali lagi air dalam kantong. Ketika untuk kesekian kalinya dia memandang ke depan, sama-sama di kejauhan dilihatnya sebuah titik kecil seperti terletak tepat di atas Katulistiwa. Semakin dekat dia ke titik itu, semakin besar tampaknya, dan dalam jarak kurang dari 50 tombak Wiro mengetahui benda yang tadi terlihat berupa titik ternyata adalah sesosok tubuh manusia yang menggeletak meneletak di atas pasir.
Orang ini masih muda, berpakaian dan berikat kepala putih-putih, tubuhnya tinggi dan angker. Namun saat itu tubuh yang kekar itu tampak tak berdaya. Kedua matanya terpicing, wajah dan tubuhnya hampir berselimut pasir, sedang bibirnya kelihatan kering. Ini bukan setan berdarah pasir, kata Wiro membatin. Tapi mengapa manusia ini berada di sini seperti ini? Masih hidup atau sudah mati? Wiro turun dari kudanya. Dia memegang lengan pemuda yang terbujur di pasir itu. Terasa panas. Juga terasa denyutan nadi, tanda masih hidup. Sobat tidak dikenal, bangunlah. Apa kau mau terkubur di tempat ini? Wiro menegur dengan suara keras. Tubuh di atas pasir tidak bergerak. Wiro ambil kantong airnya lalu sedikit demi sedikit tuangkan air ke atas bibir yang kering. Sesaat kemudian bibir itu tampak bergerak. Wiro tuangkan lebih banyak air. Dengan tangan kirinya dia mengikat pasir dan menutupi wajah si pemuda. Ternyata pemuda ini berwajah tampan. Sesaat kemudian mata yang terpejam membuka perlahan-lahan. Apakah kau malaikat maut yang datang menjemputku? Keluar suara parau dan sangat perlahan dari mulut pemuda itu. Kalau di tempat lain Wiro mungkin akan tertawa gelak-gelak mendengar kata-kata itu. Dia tuangkan lebih banyak air lalu mendudukkan si pemuda di tanah dan menahan punggungnya dengan lutut agar tidak rebah. Aku bukan malaikat maut, justru aku ingin bertanya, mengapa kau enak-enakan tidur di gurun pasir ini? Mata si pemuda membuka lebar, mulutnya menyeringai. Sialan, ujarnya. Siapa yang enak-enakan tidur? Terlambat kau muncul di sini, aku sudah jadi mayat kering. Aku membawa kuda cadangan. Apakah kau bisa berdiri lalu ku bantu naik ke punggung binatang itu? Aku harus melakukan apa yang kau katakan, tapi beri lagi aku minum. Setelah minum, dengan ditolong oleh Wiro, pemuda itu berdiri. Sesaat pemandangannya berkunang-kunang. Tubuhnya seperti hendak terbanting. Wiro cepat memegang bahunya. Manusia-manusia keparat. Siapa yang kau maki, sobat? Tanya Wiro. Orang-orang itu. Mereka membokongku, merampas 2 senjata mustika milikku, melarikan dan meninggalkan aku di pedataran pasir. Siapa mereka? Aku tidak kenal. Mungkin bangsa perampok. Mereka memiliki kepandaian yang tinggi. Sobat, kau telah menolongku. Aku berterima kasih. Kau hendak menuju ke manakah? Lumajang, sahut Wiro. Kalau begitu kita pergi sama-sama. Manusia-manusia keparat itu pasti juga menuju ke sana. Namaku Wiro Sableng. Kau siapa? Tanya pendekar 212. Namamu aneh. Apakah kau benar-benar Sableng hingga orang tuamu memberi nama begitu? Namaku Mahesa Kelut. Wiro tersenyum. Senjata apa yang mereka rampas darimu? Tanyanya kemudian. Sebilah pedang sakti dan sebilah keris ular emas. Nasibmu memang malang. Mudah-mudahan saja kau menemukan para pencuri itu. Bukan hanya menemukannya, tapi juga membunuh mereka, jawab Mahesa Kelut dengan tangan terkepal lalu naik ke atas kuda cadangan yang dibawa Wiro. Bersambung. Nah, paling segitu dulu aja teman-teman ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.